Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah soal penalaran matematika SNPT 2023 part 5. Part 1, part 2, part 3, part 4 sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Silakan dipelajari supaya apa? Supaya teman-teman paham model soal penalaran matematika. Oke. Soal penalaran matematika ini biasanya tipenya soalnya bentuknya literasi atau membaca. Maka teman-teman harus fokus terhadap bacaannya ya. Jangan sampai tidak fokus. Kenapa? Nanti waktunya untuk mengerjakan kurang lebih hanya 1 menit. Sehingga harus cepat. Kemudian apa yang diketahui, apa yang ditanyakan itu harus paham. Materinya sudah lengkap di channel Kim Ude. Silahkan nanti mampir cari di playlist tentang materi potensi kognitif SNPT 2023. Kemudian prediksi soal SNPT 2023 juga sudah ada sekitar 15 soal prediksi dari Kim Ude supaya membantu teman-teman mewujudkan impian keterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Sehingga teman-teman harus fokus TPS mulai dari sekarang. Baik itu potensi kognitif, kemampuan kuantitatif, kemudian penalaran umum, kemudian penalaran matematika, kemudian literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Oke, seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Ini kita mulai soal nomor 7, berarti soal nomor 1 sampai 6 sudah ada di video sebelumnya di part 1, part 2, part 3, dan part 4. Oke, supaya paham, yuk kita analisis model soalnya, arahnya kemana, yang diketahui apa, dan yang ditanyakan apa. Pak Tono memiliki 5 kambing etawa. Pak Tono memiliki 5 kambing etawa. Susu dari 5 kambing tersebut dimasukkan ke dalam masing-masing 1 buah wadah. Wadahnya wadah aluminium ya, aluminium. Berukuran sama. Wadah aluminium diberi label A, B, C, D, E. Ada 5 ya. Terisi susu masing-masing berapa? 3/8. Berarti ini A. Yang B-nya 5/9. Yang C-nya 4/7. Yang D-nya 6/11. Dan yang E-nya adalah 8/13. Kemudian Pak Tono berencana menggabungkan 2 wadah menjadi 1. Jadi 2 wadah digabung menjadi 1. Agar tidak ada susu yang terbuang, wadah yang tidak mungkin digabung adalah yang mana? Apakah wadah A dan B? Apakah wadah A dan C? Apakah wadah A dan D? Apakah wadah A dan E? Atau terakhir wadah C dan E? Nah, gimana teman-teman cara mengerjakannya? Saya tulis di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan. Oke, kita tulis yaitu solusinya. Solusinya. Untuk soal nomor 7 ya. Oke. Berarti dari pilihan kita akan mencoba satu persatu. Apakah nanti dia itu tumpah ya. Kalau melebihi dari 1 berarti dia tumpah karena ini pecahan ya. Kalau kurang dari 1 maka setelah digabung maka dia itu tidak mungkin tumpah. Jadi bisa digabung. Kita mulai option pilihan ya. Jadi intinya apa? Kalau kurang dari satu bagian maksudnya, maka aman ya, bisa digabung. Bisa digabung. Artinya bisa digabung, artinya dia itu tidak tumpah. Tidak tumpah. Tapi sebaliknya, kalau setelah digabung ternyata hasilnya itu lebih besar dari 1,
kalau setelah digabung ternyata lebih dari 1, maka artinya ini dia tidak bisa digabung. Itu konsepnya. Tidak bisa digabung itu ya tumpah ya, berarti nanti akan tumpah. Kita mulai sekarang yang option jawaban yang A. Yang A itu berarti berapa itu? A ditambah B, A-nya 3/8 berarti 3/8 ditambah B-nya 5/9. Kita samakan penyebutnya, berarti ini 72 ya. Kemudian 72 bagi 8 9, 9 kali 3 27. Ditambah 72 bagi 9 8, 8 kali 5 40. Maka hasilnya adalah 67/72. Lah, ternyata 67/72 ini kurang dari 1. Kurang dari 1 ya. Sehingga untuk A ini bisa digabung. Bisa digabung. Padahal pertanyaannya adalah yang tidak mungkin digabung, berarti optionnya bukan A gitu teman-teman. Oke. Berikutnya kita coba yang B ya. Yang B itu berarti siapa? A dan C. A dan C berarti 3/8 ditambah 4/7. Oke, kita samakan penyebutnya itu adalah 56. Oke. 56 bagi 8 7, 7 kali 3 21. 56 bagi 7 8, 8 kali 4 berarti 16 32. Maka hasilnya 21 tambah 32 itu 53/56. Sama dengan A, berarti dia masih kurang dari 1. Artinya apa? Berarti ini masih bisa digabung. Bisa digabung. Padahal yang diminta yang tidak bisa digabung. Paham ya? Yang C juga sama caranya. Berarti yang C itu A dan D. A sama D. Berarti nanti 3/8 ditambah D-nya itu berarti 6/11. Oke, berarti kita samakan ini 88 ya. Oke, 88 dibagi 8. 11 kali 3 berarti 33. 88 bagi 11 8, 8 kali 6 berarti 48. Maka hasilnya 33 tambah 48 itu 81/86. Nah, ternyata juga sama, ini kurang dari 1. Nah, berarti ini juga intinya bisa digabung. Nah, seperti itu teman-teman semua. Nanti kalau sudah tahu jawabannya, tinggal teman-teman pilih yang mana. Yang D juga sama, kita buktikan juga ya. Berarti A dengan E. A dengan E berarti 3/8 ditambah 8/13. Kita samakan 104 ya. Oke. Berarti 104 bagi 8, kemudian dikali 3. Ketemu 39, 104 bagi 13, kemudian dikali 8 ketemu 64. 64 tambah 39 ketemu 103 ya. 103, yang ini 104. Nah, ini masih bisa gabung ya, karena dia kurang dari 1. Jadi bisa gabung. Jadi pilihan terakhir maka jawabannya adalah yang E. Karena jawaban A sampai D ternyata bisa digabung semua. Tapi tetap kita buktikan ya, kita buktikan benar apa enggak soal ini gitu ya. Berarti C dan E berarti berapa itu? 4/7 ditambah 8/13. Kita samakan penyebutnya 91.
91 dibagi 7 dikali 4 ketemu 52. Nanti silakan dicek, dihitung. 91 dibagi 13 kemudian dikali 8 ketemu 56. Maka hasilnya 52 tambah 56 itu 108. Dibagi 91. Jelas ini akan lebih dari 1. Karena lebih dari 1 maka ini tidak boleh digabung, maka dia akan tumpah. Berarti ini tidak bisa digabung. Kenapa? Karena dia lebih dari 1 maka dia akan tumpah nanti. Jadi option jawaban yang betul untuk soal nomor 7 yaitu jawabannya yang E, yaitu C dan E. Gitu penalaran matematika teman-teman ya, semoga semakin paham, semakin bisa. Jangan lupa terus tonton channel Kim UD untuk memperdalam tentang TPS, baik itu kemampuan kuantitatif atau potensi kognitif, juga penalaran matematika. Untuk materinya ada 10 video, cari di playlist. Untuk prediksinya sudah ada 15 video juga, dan terakhir ini sampai 45 sementara soal penalaran matematika SNBT 2023. Semoga semakin paham, semakin bisa, semakin siap untuk bertarung di SNBT 2023, tentunya dengan hasil maksimal, hasil memuaskan, diterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Semangat belajar, jaga kesehatan, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.